Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita hari ini bertepatan dengan berpulangnya seorang maestro Lele. Saya bilang dia maestro ya. Beliau itu sudah saya anggap orang tua sendiri juga. Banyak pelajaran-pelajaran yang sering saya dapat dari beliau. Video-video juga, video-video konten-konten saya juga banyak dari tempat beliau. Beliau termasuk orang yang 28 tahun menekuni dunia lele. Saya dari anak beliau usia 2 tahun kalau nggak salah. Saya ya seperti itulah, lebih kurang seperti itu. Nama beliau itu Bapak, nama lengkapnya sih mungkin saya nggak ini ya. Mungkin saya sih manggil beliau Pak Supri. Tapi orang banyak manggil beliau juga Pak Prima, Suprima atau gimana lah. Beliau memiliki wawasan ilmu yang menurut saya di batas normal, di batas skill orang biasa. Saya takjub, walaupun kadang-kadang kita berselisih paham untuk hal sesuatu yang saya kan peternak, ibarat kata ini kita bahas lele ya. Saya ternak lele itu bisa dikatakan tradisional. Sementara anak-anak muda sekarang lebih banyak yang mengupgrade-nya dengan pengetahuan baru, sistem-sistem baru yang lebih untuk mempercepat pertumbuhan, bla 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 bla. Semua intinya rumusnya satu lah. Beternak apapun intinya rumusnya satu, panen. Itu yang tidak bisa, yang bukan tidak bisa ya, yang memang harus dicapai. Dari apapun rumusnya, apapun sistemnya, harus panen, itu baru dikatakan berhasil. Kalau cuma hidup aja nggak panen-panen, itu nggak berhasil. Nah, kembali lagi ke orang tua kita ini yang berpulang ke rahmatullah ini. Beliau itu selalu inovasi di usianya yang sudah menjelang, sudah bukan usia muda lagi gitu ya. Memang sudah saya anggap orang tua sendiri juga. Cuman beliau itu face wajahnya itu nggak mau dipublish dari awal kenal, nggak mau dipublish. Dan beliau itu kalau nggak ada kabar dari saya gitu, seminggu 2 minggu nelpon, nyapa, Bang Rudi gini. Dia manggil saya masih abang aja, padahal saya jauh usianya di bawah beliau. Bang Rudi gini. Iya Pak, ya main sini ngopi. Ya. Wah, kalau saya main, kadang kita berdua tuh tukar pikiran. Sampai main catur berdua aja. Masa-masa yang sambil main catur sambil bahas bisnis. Bang Rudi gimana, pembibitan gimana, kita hajar, kita bikin. Jadi beberapa planning usaha lele itu dari beliau tuh seperti nggak ada habisnya. Dan beliau tuh orang yang menurut saya nggak ada lelahnya. Saya sudah menghabiskan banyak waktu bersama beliau, perjalanan keluar kota. Jadi kehilangan beliau tuh jujur aja ada kesedihan mendalam di saya. Tapi saya dapat kabarnya tuh sudah rada siang ya. Mungkin putra beliau sibuk dengan segala urusan, jadi mengabarkan saya juga telat. Saya dapat informasi dari sama-sama teman komunitas di Lele wilayah sana. Saya minta Sherlock kan kalau yang selama ini saya datang kan lokasi peternakan. Sherlock rumahnya, tapi putra beliau baru ngabarin sore sekali dan saya sudah dengan aktivitas lain. Intinya pemirsa, orang tua ini, sahabat kita ini, mitra kita ini, pembudidaya ini punya skill yang menurut saya tidak pernah, jujur ya, selama saya beternak lele tidak pernah saya menemukan orang seperti beliau. Dengan skill wawasannya, dengan skill semangatnya, dengan skill inovasinya. Ini inovasinya ini yang luar biasa. Sampai saya pernah debat begini. Beliau itu bermitra sama orang yang katanya punya teknologi dari Jepang. Untuk membuat pakan dengan berbagai rumus. Ini saya cerita aja, bukan membicarakan orang yang telah tiada, bukan, tapi membicarakan apa ya? Inovasinya. Kalau membicarakan orang yang tiada, nanti kita bahas di akhir. Intinya salah atau apapun, atau ada janji apapun, kita saling memaafkan aja. Di saya juga ada beberapa planning, rencana atau apa, saling memaafkan. Gini pemirsa, saya sempat
bukan selek, bukan bersih tegang atau debat apa. Beliau itu dengan salah satu orang kepercayaannya itu membuat inovasi dari teknologi Jepang lah, apalah waktu itu saya agak ini, lele dari ukuran 78, catat, lele dari ukuran 78 3 minggu panen. Wah, saya kaget. Lele dari ukuran 78 cm, iya. 3 minggu panen, iya. Masa bisa? Saya bilang, bisa bang. Ini teknologinya begini-begini. Jadi campuran pakannya, sampai saya bilang, ini lele dikasih alpukat, dikasih kurma. Saya bilang gitu. Emang orang? Saya bilang, oh kalau alpukat untuk kegunaan ini kurma ini. Jadi inovasi ini ya dari pihak ketiga lah, kita anggap si A lah namanya. Si A ini sudah terbukti bang, begini. Saya interogasi, saya tanya, saya ini, oh ternyata memang orang tuh demikian pedenya. Iya bisa gini. Akhirnya saya dengan kebodohan saya iniin si siapa, putra beliau yoga, saya ajak sini. Kenapa? Kita ngomong jauh, ya, pura-pura ngeliat kolam dulu ikan di tempat lain. Beliau ikut lah. Dari jauh saya bilang, ini bapak kamu ini sepertinya ditipu. Bukan sepertinya ditipu ya, mohon maaf nih ya. Saya puluhan tahun, bukan puluhan, belasan lah. Saya emang pemula, emang bodoh lah gitu. Saya belasan tahun main lele, nggak pernah saya mendengar lele dari ukuran 78 3 minggu panen, saya bilang. Tapi bapak kamu tuh demikian percaya sama si orang tersebut, saya bilang gitu. Sama si A itu demikian percaya. Saya bingung, saya bilang gitu. Kalau saya ngomong sekarang yang ada terjadi pembantahan, sama-sama keras. Ya kalau saya keras itu karena saya pengalaman, nggak pernah pak. Lele 3 minggu panen, dan beliau pun pasti dengan pengalaman 28 tahun beliau pasti juga tahu lele nggak mungkin panen dengan waktu 3 minggu dari 78, tapi beliau tetap ini. Sampai akhirnya saya bilang begini, di perdebatan itu ternyata bukan cuma saya, ada adiknya dosen Trison nih yang konten ini nih, dosen Trison, adiknya beliau namanya Bang Ajat. Walaupun sebenarnya antara saya juga nggak percaya kalau dia adiknya si dosen, karena dari wajahnya tuaan si Bang Ajat ini. Bang Ajat tuh juga udah kagak percaya juga, nggak percaya saya. Tapi si A ini tetap pedenya, dengan gayanya semuanya pede, dan almarhum ini benar-benar percaya sama beliau. Akhirnya inti ceritanya, saya tarik si Yoga tadi, saya bilang, Yoga, saya kasih kuping saya satu ini, saya bilang gitu. Kalau 3 minggu panen, kamu ini saya hari Sabtu nih, Sabtu depan kamu WA saya atau foto, bang ikannya segini. Sabtu depan lagi, foto lagi. Sabtu depan lagi, harusnya panen dong, harusnya panen. Saya datang ke sini kalau panen, saya bilang gitu. Karena memang jaraknya luar kota, saya di Jakarta, beliau di luar. Tapi saya tertarik, kalau memang terbukti lele 3 minggu panen dari 78, kuping saya kasih satu, saya gituin si Yoga. Ini sih cerita doang. Walaupun ternyata di endingnya ya nggak terbukti, nggak mungkin lele 3 bulan panen. Diapain tuh lele satu-satu disuntik pakai booster atau apa mungkin tubuhnya. Tapi itu teknologi Jepang yang dibawa tuh hoax. Nah dari kejadian itu saya debat lagi, Pak Prima, mana buktinya? 3 minggu panen gini. Saya cuma ngetes si anak itu, seberapa mentalnya dia dengan kekokohan dia. Kalaupun dia bohong, seberapa kuat dia membohongi saya. Tetap saya bayar, tapi dia banyak memberikan saya pelajaran masalah pakan, masalah campuran pakan. Jadi ini beliau itu memang orang yang punya rencana ke depan yang nggak ketebak. Mendapatkan ilmu lain soal lain lagi. Tapi beliau tahu kalau mungkin beliau sadar kalau beliau sedang ditipu. Sampai putra beliau tuh pernah ngomong begini, seumur hidup saya nggak ada orang seperti dia yang berani ngomong begitu di depan bapak saya. Tuh si Yoga ini. Itu nih kita cerita aja. Tapi intinya pemirsa, Pak Prima ini, almarhum ini, orang tua kita ini, kalau di dunia lele ini profesor sejati ini. Profesor lele ini Pak Prima ini. Inovasinya, penemuannya, ramuannya, herbalnya, semuanya luar biasa. Cuma beliau nggak mau dipublish. Saya kalau kamera menyorot wajahnya aja minta dipotong. Beliau minta dipotong, direkam nggak mau.
Main catur berdua tuh sampai pagi. Kuat aja matanya. Besoknya jalan lagi keluar kota sama saya. Luar biasa Pak Prima itu. Kadang-kadang lagi dan saya jujur aja beberapa kali beliau nelpon saya terakhir. Bang Rudi, ayo kesini, saya tunggu. Ayo kita berangkat kesini. Ayo. Ayonya itu terakhir ya. Saya sibuk, bukan saya sibuk sih, saya sakit sebenarnya. Cuman saya, udah Pak Prima, saya mohon maaf. Saya udah sebulan ini nggak turun dari tempat tidur. Saya kena asam lambung. Saya juga badan saya udah lemah banget. Ringkik saya kurus banget saya. Berat saya dari 80 turun ke 40. Pak Prima mohon maaf gitu ya. Begitu saya sembuh, saya kontak Pak Prima, saya telepon nggak diangkat gitu ya. Saya WA, beliau bilang apa? Saya lagi di infus di ICU. Oh gitu ya. Saya rencana memang mau datang. Tapi begitu saya WA lagi besokannya apa 2 hari kemudian ya saya WA lagi, putranya Yoga itu udah ngabarin, Bapak minta pulang, gini. Oh ya udah urus dulu deh, kan nggak enak kita ganggu, kita WA. Saya pikir ya udah nanti kalau udah pulang ke rumah udah enakan, saya datang silaturahmi. Ternyata dapat kabar begini. Intinya hari ini dunia lele kehilangan seorang maestro, seorang hebat yang ramuan herbal yang semuanya. Saya nggak tahu nih putra beliau menurunkan ilmunya atau tidak. Usahanya tetap jalan atau tidak. Tetap diteruskan putranya atau tidak. Kolomnya banyak. Pokoknya yang nyimak video-video saya tuh 50 kolom CCTV, panennya sekian waktu lebih cepat, itu beliau. Dengan kolom D3 itu ngisinya bisa berapa? 20.000. Waduh, saya minta ampun. Saya nggak sanggup ngikutin jejaknya ini. Saya 5.000 D3 itu kolom terpal D3 itu 5.000 aja udah memang takrannya 5.000, kadang-kadang isinya biasanya cuma 4.000-an sampai hidup gitu ya. Kalau puluhan ribu gitu saya nggak sanggup. Bang Ajat salah satu orang yang sering berkelakar gitu, sering bercanda sama saya telepon lagi di Jatim. Ya gitu aja pemirsa, nggak ada salahnya kita sesama muslim saling mendoakan. Mari kita kirimi Al-Fatihah gitu ya. Semoga arwah beliau diterima Allah gitu ya, diterima Tuhan Yang Maha Esa bagi yang Islam, bagi yang non muslim, saling mendoakan aja semoga amal ibadahnya diterima, dosa diampuni. Al-Fatihah. Ya. Amin. Ya kita aja pemirsa, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum an nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.